Masih bene, masih di mea culpa. Beredar berita, saya baru tahu dari teman dan saya coba cari di internet bahwa ada prakonklav katanya untuk mempersiapkan calon pengganti Paus Fransiskus. Padahal Paus Fransiskus masih sah sebagai uskup Roma, sebagai paus di gereja Katolik. Nah, dan isu ini menjadi hangat. Saya lihat ada channel-channel YouTube di Indonesia memakai nama Katolik juga berbicara tentang ini dan orang menyukai berita semacam ini. Saya pikir ya, lebih baik kita berhati-hati saja menerima berita bahwa kita ingin tahu. Saya pikir itu sesuatu yang baik, tetapi mengetahui kemudian mempercayai itu saya pikir langkah yang tidak tepat, langkah yang keliru. Ada banyak informasi yang bisa kita tampung, tapi harus juga dengan kritis kita tangkap. Nah, kalau mau menampung berita yang lebih kredibel, meski harus kita uji terus kebenarannya, maka kita cari dari sumber yang terpercaya. Saya pernah sudah katakan, tidak semua berita yang kita dengar itu benar. Oke? Karena ada banyak kepentingan. Menarik untuk saya bahwa sudah mulai dikutip situs-situs berbahasa Italia supaya terkesan meyakinkan. Ada katanya liberoquotidiano.it, ada lagi saya temukan ilriformista.it, situs-situs Italia. Dari nama situsnya pun sudah kita lihat kemana arahnya kira-kira. Libero quotidiano, bebas setiap hari. Ini kelompok mana ini yang membuat informasi ini dengan judul yang bombastis? Selamat tinggal Bapak Paus, akan ada calon pengganti, sudah dipilih nama-nama calon. Atau di situs lain, Il Riformista. Reformasi, pembuat reformasi. Apa yang mau kita tangkap dengan nama situs ini saja? Nah, para sahabat, saya pikir kita perlu hati-hati. Soal kebenaran berita itu, baiklah itu kita terima dari sumber yang meyakinkan untuk kita. Saya rekomendasikan kalau memang sudah mulai mencari-cari situs berbahasa Italia supaya rasanya lebih dekat ke paus, mana tahu yang berbahasa Italia lebih aktual, lebih up to date, ada chiesacatolica.it, nah situs Italia. Ini resmi milik konferensi para uskup di Italia, dan di sini saya temukan berita malah pada hari ini dimulai pertemuan Bapak Paus dengan para uskup. 23 al 27 maggio a Roma, l'Assemblea Generale Elettiva. Ada pertemuan para uskup dari tanggal 23 sampai 27 Mei. Agendanya kita tidak tahu. Boleh jadi juga mulai dibahas tentang bagaimana masa depan paus, apa persiapan yang harus dibuat mengingat ada masalah dengan lutut dan yang lain. Tetapi tidak sesuatu yang sungguh-sungguh pantas untuk digoreng. Karena harus kita ingat Bapak Paus Fransiskus membuat pernyataan-pernyataan dan keputusan yang tidak selalu disetujui oleh umat Katolik. Nah, orang-orang yang tidak setuju ini bisa saja membuat langkah-langkah yang menghasut, yang meyakinkan kita untuk mempercayai yang lain. Begitulah. Maka setiap informasi kiranya baik kita olah juga, jangan kita langsung terima sebagai kebenaran. Tidak dengan sendirinya. Kalau sudah tampil di media, tampilannya tampak elegan, tampak mahal, lalu kita percaya. Tidak bisa juga begitu. Maka sangat disarankan kalau mau mempelajari, mengenali kekatolikan dari sumber-sumber terpercaya. Vatikan News, Vatikan.va maksud saya. Juga Vatikan News punya Vatikan. Dan kalau buku-buku juga tidak semua, saya pikir ya. Karena ada saja pemikiran yang menentang gereja dikemas dalam buku, cover yang bagus, hardcover lagi, dan meyakinkan kita. Maka disarankan supaya kita lebih kritis juga menanggapi berita, supaya tidak membawa kita, menggiring pemikiran kita tanpa sadar, karena kita secara konsisten mengulang-ulang
frekuensi yang tinggi, berita yang sama, yang kontra misalnya. Lalu tanpa sadar kita mulai berada di aliran itu. Saya pikir itu saja spontan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan pace.